Dan jangan lupa kamu berdoa dulu. Saya absen, kamu berdoa. Naisha, Cindy, Zahra, Rahma, Vita, Lady ya? Irgi, Ini siapa nih? SMP. ini Sini. kelas 10. Fotonya nggak bergerak, pada kaku semua itu. Itu sinyalnya. Oh, saya kira mereka kaku. Sinyalnya. Iya. Atau dipakai foto itu ya. Oh, enggak sih. Iya. Semua lihat kok nggak gerak-gerak, kok signal. Baru 8 orang ya yang hadir. Yang lain pada kemana ya? Bukannya 15, Bu. Belum pada bangun kayaknya. Absen saya tunggu sampai jam 9. Jadi kalau misalkan jam 9 ada yang belum absen, berarti saya anggap alpha ya. Pelajaran saya alpha. Tapi kalau misalkan pelajaran yang lain, ya itu tergantung guru malnya. Tapi pelajaran saya kan kita Zoom hari ini. Jadi kalau misalkan sampai setengah 9 nanti nggak ada yang lagi yang masuk, berarti nggak ikut pelajaran saya. Tapi absen harian itu sampai jam 9 saya tunggu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bab kedua ini? Ada yang mau tanya? Distira baru masuk ya? Udah dari tadi, Bu. Udah, kalau nggak ada yang mau tanya, kita masuk pagi ini materi yang kedua tentang usaha, daya, dan energi. Kamu waktu kelas SMP, kalau nggak salah di kelas 8 juga udah belajar kan materi ini? Udah apa belum? Ayo dong, jawab dong. Udah apa belum? Udah kamu pelajari atau belum? Atau lupa? Udah. Hah? Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah siapa? Kalau materinya sih pasti udah dipelajari. Cuma mungkin waktu belajar materi ini kamunya nggak masuk, atau mungkin kamunya nggak memperhatikan, atau mungkin kamunya juga udah lupa. Yang mana? Yang mana lagi? Jadul, ngomong modern misalnya kan, beda video, waktunya habis. Tapi jangan ada suara lain di situ. Nanti ada yang kayak tadi tuh Irgi dengar suara musik kayak gitu. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu
Sekarang saya mau tanya dulu sama kamu, usaha itu apa sih? Nanti saya kirim PPT-nya sama kamu ya. Usaha itu apa? Kan pasti kamu tahu dong usaha. Udah sering dengar tentang usaha. Usaha itu apa? Dagangan. Dagangan. Kerja itu ya. Terus apa lagi? Perjuangan, Bu. Perjuangan dan doa gitu. Energi Tapi yang kalau disalurkan iya ke itu benda, Bu, apa? Energi yang disalurkan ke benda. salurkan ke benda. Nanti berhubungan ya pasti ya, usaha, energi dan daya. Nah, sekarang kamu mau catat dulu atau gimana tentang pengertian-pengertiannya? Karena nanti PPT sih ada, cuman rada banyak juga. Jadi, apa mau PPT-nya atau mau kamu catat aja? PPT-nya aja, Bu. PPT-nya aja, Bu. PPT-nya aja. Oh ya Iya, udah. Bu, PPT-nya aja. Kenapa kamu malas nyatet ya? Takut kelewat. Kan kalau catat di buku nggak hilang, Neng. Kalau misalkan di PPT malah kamu belum tentu kamu lihat. Jadi, ya udah kalau kamu nggak mau catat, nanti saya kasih PPT-nya. Tapi saya bikinin dulu ya. Nah, usaha, energi, dan daya. Nah, kalau misalkan dalam fisika itu, usaha itu artinya jika sebuah benda berpindah tempat sejauh berapa meter gitu kan. Jadi kan tergantung jarak. Nah, itu karena pengaruh adanya gaya. Nah, itu namanya usaha. Tapi yang searah ya dengan perpindahannya, itu namanya usaha. Atau usaha juga disebut dengan kerja. Tadi ada yang bilang kan usaha itu kerja, perjuangan gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu, ini dalam sebuah benda ya, kalau misalkan kamu memberikan sebuah gaya pada lemari, kemudian dengan cara kamu mendorongnya, itu dikatakan kalau kamu melakukan kerja pada lemari tersebut. Atau kamu melakukan usaha mendorongnya itu. Itu namanya usaha. Dan rumusnya, itu usaha yang dilakukan oleh gaya merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Jadi rumusnya W sama dengan F kali S. Atau usaha itu satuannya D joule, itu rumus sama dengan gaya dikali perpindahan atau gaya dikali jarak. Jarak itu bisa satuannya meter atau satuannya kilometer gitu kan. Cuma rata-rata kalau usaha sih cuma didorong atau dipindah kayak gitu pastinya meter ya. Kecuali kalau dia kayak dipindah ke rumah yang lain gitu kan, itu bisa kilometer. Tapi menurut satuan internasional, usaha itu dia satuannya joule, gaya itu dia newton, kalau jarak itu dia meter. Itu usaha. Nah, kalau energi apa? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kemampuan. Iya, energi itu kan tenaga ya, bisa dibilang ya. Ya kan? Ya, Bu. Kalau kamu nggak punya tenaga, ya otomatis kamu nggak bisa melakukan sesuatu. Aja kayak kamu cuma tidur doang atau sakit kayak gitu, itu namanya tenaga. Sebenarnya energi yang kamu keluarkan, kamu mengedipkan mata pun itu udah termasuk energi. Gitu. Nah, kalau sumber energi itu kan dia nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu energi. Nah, energi itu sumber-sumbernya berasal dari mana aja? Ada yang tahu nggak? Panas. Sumber energi dari mana? Matahari, Bu. Atau cahaya matahari ya? Panas sama cahaya Iya, matahari. cahaya ya? matahari. Angin. Listrik. Terus air juga termasuk kan ya? Dia termasuk dari energi. Kalau bentuk-bentuk energi, ada yang tadi. Energi potensial, ada energi kinetik. Kamu udah belajar kan waktu SMP juga energi potensial sama energi kinetik? Udah, Bu. Pasti, Bu. Udah ya, cuma lupa gitu kan. Nah, itu tentang energi. Jadi energi itu istilahnya kayak tenaga lah ya. Atau
Dari tadi aku bilang usaha itu energi. Jadi kalau misalkan kamu setiap usaha kamu memerlukan energi. Jadi kalau misalkan kamu belajar, bermain, tidur pun kamu memerlukan energi. Nah, energi itu suatu sistem energi atau tenaga. Jadi jika sistem itu mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha, besarnya energi dalam suatu sistem itu sama dengan besarnya usaha yang mampu ditimbulkan oleh sistem tersebut. Udah, tapi di sini fisika loh. Oh, di sini fisika. Dagusannya tadi masih biasa. Di sini Ada itu. Ini kan hal itu. Ini kan hal itu. belum mana ada. Ambil komputer kan. Dia langsung record sendiri. Iya. Berarti nanti kesimpulannya gimana? Jadi aku belum tahu terkait. Ya, nggak ngerti gue. Oke deh. Kita lanjutin ya. Oh iya, ini ada lagi yang baru hadir nggak ya? Masih tetap ya? Rizky Perdana kayaknya baru ya? Saya belum absen kamu deh. Rizky Perdana, bentar ya, saya absen Rizky Perdana dulu. Enggak, Bu. Saya dari awal, Bu. Oh dari awal, tadi nggak lihat saya. Bentar, Saya cek juga dulu. dari awal. Saya dari awal. Dari 7. Untuk saya lihat, ya udah saya absen. Kita udah ya tadi, kita Amelia. Oh ya udah. Nah sekarang kita bahas dulu nih sumber-sumber energi cahaya matahari. Cahaya matahari bisa nggak kamu, kan energi itu tidak bisa tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, tapi bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kayak cahaya matahari, sumber energi terbesar di bumi itu kan dari cahaya matahari ya. Nah cahaya matahari itu dimanfaatkan, banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya dia untuk menghasilkan energi listrik, atau dia untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik disebut dengan sel fotovoltaik gitu. Dan sekarang tuh sel fotovoltaik itu dijual bebas di pasaran sebagai pemanas air untuk keperluan mandi air hangat. Kamu suka yang kalau di puncak-puncak ya, apa sih dibilangnya headwater ya, headwater atau headwater kalau nggak salah. Jadi suka ada kan di atas gentengnya kayak gitu kan. Nah itu dia buat menghangatkan atau membuat memanaskan air dengan bantuan cahaya matahari. Gitu. Terus angin juga merupakan sumber energi yang tersedia di alam. Sama angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kamu suka lihat dibilangnya di Belanda ya negara kincir angin, yaitu karena dia menggunakan energinya berasal dari energi angin. Gitu. Terus di sini ada tingkat kecepatan angin 10 meter di atas permukaan tanah, mulai dari kelas angin 1 sampai kelas angin 13 yang disebut dengan tornado. Nanti saya fotoin ya, biar kamu tahu tingkat kecepatan angin. Sama kayak kamu belajar tentang mitigasi bencana alam, di situ ada gempa bumi skalanya tuh berapa aja. Ada yang skala 1, ada yang sampai skala 7, biasanya yang udah menimbulkan tsunami itu dia skala 7 ke atas. Dan maksimalnya itu sampai skalanya 10. Kalau dibilangnya kayak gempa bumi tsunami kayak gitu, itu dibilangnya dia getaran gempanya 8 sampai 9. Tapi kalau udah 10 dibilangnya itu udah kiamat karena udah runtuh semua lah kayak gitu. Nah jadi kita juga ada itu yang namanya skala-skalanya gitu, kelas atau kelasnya. Kalau kelas angin dia ada 1 sampai 13. Kecepatannya dalam meter per detik. Gitu. Nanti saya fotoin ya. Saya foto nanti saya taruh di di grup. Nah, itu tadi tentang sumber energi dari angin. Nah, kalau air pasti kamu tahu dong, mulai dari pembangkit listrik tenaga air kayak gitu kan. Itu dia buat listrik. Biasanya suka ada yang dari bendungan-bendungan kayak gitu kan, itu kan juga memanfaatkan air yang buat energi listrik. Semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan oleh air itu. Jadi
semakin banyak air yang jatuh, turbin akan dihasilkan tenaganya lebih banyak. Tahu ya turbin? Genset itu loh yang buat mengalirkan air. Itu kalau kamu ke bendungan-bendungan suka lihat ya, ada turbinnya, dibilangnya ada mesin penggeraknya di situ. Dan biasanya air itu dimanfaatkan untuk mulai dari bendungan, mulai dari yang buat listriknya itu ya, terus sampai dia dihubungkan dengan generatornya, baling-balingnya. Kok bayangin aja kayak kamu yang suka lihat kincir angin yang manfaatkan dari air, gitu. Terus kalau listrik, ya kamu pasti tahu lah energi listrik. Energi listrik itu kan bisa dirubah-rubah ya. Mulai dari energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Contohnya apa? Kayak kamu setrikaan kayak gitu kan. Atau dari energi listrik berubah menjadi energi dingin. Contohnya AC kayak gitu. Itu dari energi listrik. Nah sekarang ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya sampai sini? Energi listrik paling banyak dimanfaatkan dalam keseharian untuk memudahkan pekerjaan. Contohnya ya kamu tahu sendiri ya kalau nggak ada listrik seperti apa di rumah. Apalagi kamu yang kalau handphonenya belum dicas, kalau mati lampu itu yang paniknya kayak apa. Gitu. Terus sekarang kita lanjutkan kalau nggak ada yang mau tanya lagi ke bentuk energi. Energi itu dia ada dua, ada energi potensial dan ada energi kinetik. Yang energi potensial itu seperti apa sih? Ayo dong. Bentuk energi, Bu. energi potensial. Karena kedudukannya apa? berpindah bukan, Bu? Kenapa? Yang Energi potensial apa yang kinetik nih? Potensial. Potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Iya. Yang energi yang tersembunyi, energi potensial ini yang tersembunyi dalam benda dan dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya apa? Pegas ya. Pegas itu kan dia kalau misalkan ada tekanan, dia memiliki energi potensial yang dapat digunakan pada senapan. Sama kayak ketapel. Ketapel kan juga gitu. Kalau kita regangkan, terus busurnya ditarik ke kemana, dia kan ada energi potensialnya. Jadi kalau misalnya energi potensial itu, energi yang bergerak atau energi yang diam. Kayak magnet pun dia memiliki energi potensial loh. Jadi kalau misalkan paku dilepaskan, terus pakunya itu kan dapat bergerak, dia menuju magnet. Nah, paku itu kenapa pada magnet? Jadi energi potensial paku sama dengan 0 dan paku tidak memiliki energi potensial. Jadi berpindah ke magnetnya itu. Gitu. Contohnya elektron-elektron yang terletak dalam medan listrik itu namanya energi potensial. Kalau energi kinetik yang gimana? Yang dari tubuh bukan? Yang mana? Dari tubuh. Energi dari tubuh. Yang jelas kalau yang potensial itu kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya itu energi potensial gravitasi. Contohnya batu yang kita pegang itu memiliki energi potensial. Tapi kalau batu itu dilepaskan dari genggaman, maka batu itu akan jatuh dan membuat lubang di tanah. Jadi energi potensial yang dimiliki benda tersebut disebabkan oleh ketinggian terhadap bidang acuan tertentu. Berarti energi potensial itu dia energi yang bergerak ya. Tapi kalau misalnya energi kinetik, tadi yang mau bilang yang ada anak-anak, iya itu energi yang diam dibilangnya. Contohnya sebuah busur yang diregangkan dan anak panah dipasang kemudian dilepaskan, maka anak panah itu akan lepas dari busur dengan kecepatan tertentu. Jadi anak panah yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu memiliki energi sehingga mencapai pada target di depannya. Itu namanya energi kinetik. Atau contohnya sebuah benda bermassa M, sebuah benda dia masanya misalkan kilogram, terus dia diam dalam permukaan yang licin atau tanpa gesekan. Terus ketika ada gaya konsan diberikan, selama benda menempuh jarak, jadi benda itu akan bergerak dengan kecepatan sampai mencapai akhir.
gitu. Itu energi kinetik. Rumusnya kalau energi potensial, W sama dengan delta E potensial sama dengan delta potensial 1 dikurang delta potensial 2. Itu energi potensial. Tapi awalnya sebelum diperoleh EP atau energi potensial itu sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Energi potensial itu rumusnya M kali G kali H. M itu massa, G itu gravitasi, H itu dia ketinggian atau tinggi bendanya. Itu energi potensial. Tapi kalau energi kinetik, EK sama dengan F kali S. Jadi F kali S itu sama dengan setengah dikali M dikali V. Jadi energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Itu kinetik ya. Tapi kalau misalkan potensial tadi, delta energi potensial sama dengan potensial pertama dikurang energi potensial kedua. Itu energi kinetik dan energi potensial. Itu kok dalam fisika ya, karena kan ini kamu masuknya ke pelajaran fisika tentang usaha daya dan gaya. Terus sekarang kita bahas yang daya. Daya apa? Ada yang tahu? Daya itu usaha yang dilakukan tiap satuan detik. Itu daya. Daya itu lambangnya P sama dengan usaha dibagi waktu atau dibagi detiknya. Jadi usaha yang dilakukan tiap satuan waktu itu disebut dengan daya. Gitu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ini baru pengertiannya aja ya. Nanti kalau misalkan rumus-rumusnya nanti di PPT-nya aja. Tapi kalau seandainya PPT-nya belum saya kirim sekarang, nanti sore ya saya kirim. Karena saya belum nyusun, masih yang banyak materi-materi yang khusus yang buat SMA-nya di PPT-nya itu. Jadi nanti saya pilihin dulu yang buat SMK-nya. Kan kamu fisikanya nggak sedetail di SMA gitu. Tapi nanti rumus-rumusnya segala macam nanti saya bikin. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Ayo dong, tanya dong. Kita sampai jam 8.15 aja ya. Jadi kita cukup setengah jam aja zoomnya. Nanti setengah jamnya nanti kamu belajar buat persiapannya nanti setelah pelajaran ini. Sama nanti kalau udah saya kirim PPT-nya baru kamu pelajaran nanti. Minggu ini kita nggak soal, jadi masih menjelaskan. Minggu depan nanti kalau misalkan nggak ada yang mau tanya, saya kasih soal. Oh iya, kamu pernah dengar hukum Newton? Iya, Bu. Pernah dengar nggak? Pernah kan ya? Newton itu ada. Kenapa? Kenapa sih? Tadi saya menjawab ya. Suaranya Ibu. Oh, patah-patah ya. Nggak jelas dong berarti ya, dengarnya. Ya di sini lagi banyak yang kayak juga, jadi ya sinyalnya ya rada-rada gitu deh. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang hukum Newton. Mau pelajari juga ya hukum Newton itu apa. Tadi SMP juga udah belajar tentang hukum Newton. Ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, ada hukum Newton 3. Dan hukum Newton itu kan berhubungan dengan gaya, gerak. Itu berhubungan. Ada yang mau tanya? Ini kan kita di record ya. Jadi nanti kalau kamu yang belum ikut atau belum paham atau yang masih patah-patah suaranya, nanti saya kirim linknya buat kamu bisa belajar. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Jangan lupa absen ya di linknya. Berarti
Tanya-tanya berarti dulu. Senin depan kita melakukan Zoom apa tidak, Bu? Senin depan, juga ya, kalau seandainya ini udah dikasih PPT-nya, atau Senin depan kita soal lagi dulu ya. Nanti Senin depannya baru kita Zoom lagi, nanti kita akan bahas tentang Newton-nya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Dia mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita akhiri aja. Nanti saya kirim PPT-nya ya. Nggak ada lagi kan ya? Udah sarapan belum? Kalau belum sarapan, silakan sarapan sambil menunggu nanti. Pelajaran yang keduanya di sini apa? Sejarah, Bu. Sejarah. Oh, Pokoji ya. Pokoji juga Zoom juga ya. Tunggu, kok di sini yang ikut ada 15 ya. Tapi absen saya cuma 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10. 5 lagi siapa ya? Oh, Bella. Bella belum saya absen nih, Bella. Bella Salsabila. Bu, Distira ada nggak, Bu? Terus Yudhistira, Distira aja kok. Udah saya absen Distira. Oh ya. Siapa lagi nih? Longyi baru datang ya, Longyi? Udah dari tadi, Bu. Longyi baru hadir nih. Udah dari tadi saya nggak lihat. Mungkin di sini kali ya, di sebelahnya. Nabila juga saya baru lihat nih, baru masuk Nabila atau dari tadi? Dari tadi, Bu. Dari tadi ya. Nabila, Longyi, terus siapa lagi yang belum di absen? Jahra udah. Siapa yang kira-kira belum di absen? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 sama saya, berarti 2 orang lagi nih yang belum saya absen. Lutfi belum. Oh, baru hadir Lutfi? Udah dari tadi, Bu. Dari tadi. Terus siapa lagi? Satu lagi. Irgi udah. Rahma Bella juga udah. Nabila udah, Longyi, Lady udah. Satu lagi nih, apa ya? Jehan Hakim udah tuh belum, Bu? Siapa? Jehan, kayaknya belum disebutin tadi. Jehan. Nggak ada. Nih ya, yang nggak hadir nih ya. Siapa yang belum nih? Amanda Putri, sorry. Amanda Putri nggak ada kan? Terus Lady ada. Terus Betari ya? Betari ada? Enggak kan? Dwi Aprilia nggak ada. Vika Octavia. Vika ada nggak? Vika ada ya? Ada. Vika, saya belum absen kamu. Kamu dari tadi ya? Iya. Panca nggak ada. Samuel nggak ada. Selina nggak ada. Winda nggak ada. Winda nggak ada kan? Terus Indana nggak ada ya. Anugrah juga nggak ada nih. Anugrah Putra. Balkis nggak ada. Sama Nova nggak ada. Udah, itu aja yang hadir kan ya? Panca itu Udah ada, ya, Bu, di kita. Zoom, Bu. Siapa? Panca Putra. Panca, mana Panca? Kok saya nggak Kayaknya lihat baru ya? Coba masuk Panca deh. bersuara. Mana Panca? Baru masuk kan? Iya, kayaknya baru Iya, masuk. saya nggak lihat di sini. Udah, biarkan saja. Ya udah ya, kita akhiri aja Zoom kita pada pagi hari ini. Nanti kalau saya belum mengikuti, nanti bisa lihat dari link yang saya kirim nanti ya, karena di sini kita direkam.
Udah, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, silakan kamu lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Saya akhiri, kita gabung lagi 2 minggu dari sekarang. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya info di grup. Oke? Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan. Oh iya, tunggu. Saya mau foto dulu sebentar. Buka kameranya dong. Buka dong kameranya. Tadi udah dibuka deh. Longi, sama buka kameranya. Belum. Ntar lu bentar. Buka kameranya dong. Gak bisa dibuka ya? Cuma Zahra doang yang kebuka kameranya di sini. Yang lainnya nggak ada yang kebuka. Lutfi, tinggal Lutfi Bu. Di sini nggak bisa tampil semuanya. Jadi cuma yang kelihatan 7 orang doang. 8 orang. Yang lainnya nggak kelihatan. Berarti saya motonya harus 2 kali. Sebentar. Udah saya foto ya. Silakan keluar masing-masing. Tetap semangat. Bisa sih, kalau udah direkord terus gimana? Disimpannya kemana? Ngambil simpan. Nyimpan aja. Sini ya. Nggak ngerti ini. Udah. Ntar lah itunya. Oke. Ini udah boleh keluar Bu. Udah. Silakan keluar. Keluar masing-masing ya.